Film The Hobbit: The Battle of the Five Armies merupakan film terakhir dari trilogi kisah fantasi The Hobbit. Novel populer karya J.R.R. Tolkien yang berjudul sama merupakan basis inspirasi dari film ini. Peter Jackson kembali duduk di bangku sutradara, sebagaimana dua film pertama dari seri ini. Tim penulis naskah yang terdiri dari Van Waltz, Philippa Boyens, Peter Jackson, dan Guillermo del Toro juga kembali dipercaya untuk kembali menyusun naskah film ini. Deretan para pemain film The Hobbit: The Battle of the Five Armies meliputi Martin Freeman yang berperan sebagai Bilbo Baggins, Ian McKellen sebagai Gandalf, Richard Armitage sebagai Thorin Archinstone, Orlando Bloom sebagai Legolas, Evelyn Lilly sebagai Tauriel, dan masih banyak lainnya. Berikut adalah alur cerita film The Hobbit: The Battle of the Five Armies. Di akhir film kedua The Hobbit, Bilbo dan kelompok Thorin bisa menyaksikan ketika Smaug si naga bengis terbang keluar dari Gunung Sunyi dan menuju kota danau. Sebagaimana yang telah diprediksi oleh Bard, Smaug membakar habis seluruh kota itu dengan semburan apinya. Bard yang sebelumnya ditahan akhirnya berhasil meloloskan diri dari penjara dan segera bergegas menuju menara di pusat kota. Di atas menara itu, dengan bantuan putarannya, Bard lalu mencoba membunuh Smaug dengan anak panah hitam. Pada bidikan terakhir, Bard akhirnya berhasil memanah Smaug hingga tewas dan jatuh ke danau. Tubuh Smaug menimpa wali kota danau yang licik dan berusaha kabur saat serangan Smaug terjadi. Setelah peristiwa itu, Bard akhirnya diangkat menjadi pemimpin baru kota danau. Mereka lalu mengungsi untuk sementara waktu di Dell, sebuah reruntuhan dari kota yang telah lama ditinggalkan dan berada tak jauh dari Gunung Sunyi. Di sisi lain, Legolas dan Tauriel memutuskan untuk pergi ke Gunung Gundabad demi menyelidiki rencana pasukan Orc. Sementara itu, di dalam Gunung Sunyi, Thorin mulai dikuasai oleh penyakit gila harta yang tak jauh berbeda dari keserakahan Smaug si naga. Ia memiliki ambisi yang meluap untuk bisa menemukan Archenstone, permata paling berharga di antara timbunan harta rakyatnya. White gems of pure starlight. The white gems of Lascalain. Tanpa sepengetahuan Thorin, Bilbo sebenarnya telah menemukan permata itu lebih dulu dengan sengaja menyembunyikannya. Saat Thorin mendengar bahwa penduduk kota danau berada dalam perjalanan ke kota Dell, ia memerintahkan agar istana mereka, Erebor, ditutup. Do not tell me what they have lost. Sementara itu, The White Council berhasil sampai ke Dol Guldur untuk menyelamatkan Gandalf. Mereka menyuruh penyihir Radagast the Brown untuk membawa pergi Gandalf ke tempat yang lebih aman. Terjadi pertarungan sengit antara The White Council dan para Nazgul dan Sharun sendiri yang masih belum memiliki wujud tetap. The White Council akhirnya mampu mengalahkan para pengikut Sharun dan mengusir Sharun hingga terdesak ke bagian timur Middle Earth. Di sisi lain, Azog dan pasukan Orcs-nya telah bergerak menuju ke Gunung Sunyi. Azog memerintahkan putranya, Bog, untuk pergi ke Gunung Gundabad dan mengumpulkan pasukan tambahan. Legolas dan Tauriel menyaksikan sendiri ketika Bog menyiapkan pasukan Orcs di Gunung Gundabad. Sementara itu, Thranduil yang telah mendengar bahwa Gunung Sunyi telah dibebaskan dari Smaug kemudian berniat untuk menagih kembali harta miliknya yang disimpan oleh bangsa kurcaci. Thranduil dan pasukannya bersekutu dengan Bard dan penduduk kota danau yang juga berniat menagih janji Thorin untuk memberi mereka sebagian hartanya. Bersama kedua pasukan itu berencana untuk datang langsung ke Gunung Sunyi dan meminta hak mereka pada Thorin. Untuk menghindari terjadinya perseteruan, Bard maju menjadi perwakilan mereka dengan cara damai. Tetapi saat Bard berusaha berbicara baik-baik, Thorin tidak mau mendengarkan dan menolak untuk memenuhi janjinya. Bard memperingatkan bahwa pasukan peri dan penduduk kota danau akan menyerang Gunung Sunyi jika Thorin masih kukuh dengan pendiriannya. Diam-diam Thorin telah bersiap untuk mengantisipasi hal ini dengan cara mengirimkan kabar pada sepupunya dari utara, Dain. Thorin meminta Dain untuk segera datang ke Gunung Sunyi dengan membawa sejumlah pasukan besar untuk mempertahankan kerajaan mereka dari serangan bangsa manusia dan peri.
Beberapa waktu kemudian, Gandalf akhirnya tiba di kota Dell. Ia memperingatkan Thranduil dan Bard tentang kedatangan pasukan orcs dalam jumlah yang besar. Namun Thranduil meremehkan peringatan Gandalf itu. Bilbo yang telah melihat bagaimana harta telah mengubah Thorin menjadi sosok yang benar-benar berbeda, kemudian memutuskan untuk menyerahkan Arkenstone pada Bard dan Thranduil. Bilbo sengaja melakukan hal ini agar Bard dan Thranduil dapat memiliki sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk menagih janji Thorin. Dengan demikian, Bilbo berharap perang di antara mereka dapat terhindarkan. There will be no need for war. Pasukan Bard dan Thranduil lalu mendatangi gerbang istana Erebor dan sekali lagi berusaha melakukan negosiasi dengan Thorin. Namun berbeda dari waktu sebelumnya, kali ini mereka membawa Arkenstone. Thorin menolak untuk mempercayai bahwa permata yang mereka miliki adalah benar Arkenstone. Tetapi Bilbo kemudian membenarkan hal itu dengan mengaku bahwa ia telah memberikan permata itu kepada mereka. It is a trick! It's no trick. The stone is real. Mendengar pengakuan Bilbo, Thorin menjadi sangat murka dan nyaris membunuh Bilbo. Tetapi Gandalf lalu maju dan meminta Thorin untuk melepaskan Bilbo dengan selamat. Ketika keadaan semakin memanas, Dain dan pasukan kurcacinya datang untuk membantu Thorin. Pertempuran di antara bangsa manusia dan peri melawan bangsa kurcaci pun akan terjadi. Would you consider just starting off? Namun tak lama kemudian, Azog dan pasukan orcs-nya akhirnya juga tiba di Gunung Sunyi. Jumlah mereka sangat besar, berhasil mengungguli pasukan Dain. Bangsa manusia dan peri akhirnya memutuskan untuk menyatukan kekuatan dan membantu para kurcaci untuk menghadapi para orcs. Gandalf dan Bilbo juga ikut terlibat dalam peperangan dahsyat itu. Gelombang kedua pasukan orcs lalu tanpa terduga menyasar ke kota Dell. Untuk melindungi rakyatnya, Bard pun mengarahkan pasukannya untuk mundur ke Dell dan mempertahankan kota itu. Di dalam istana Erebor, Thorin hanya diam sementara pertempuran hebat terjadi di luar. Ia masih dikuasai oleh ketamakan atas harta. Tetapi sebuah kesadaran muncul ditumbuh di benak Thorin dan ia pun kembali pada akal sehatnya. Thorin menyiapkan kelompoknya untuk keluar dan ikut bergabung dalam peperangan. Semua pihak menyambut gembira perubahan dalam diri Thorin ini. Thorin, Dwalin, Fili, dan Kili lalu bergerak menuju Ravenhill, sebuah bukit yang menjadi markas pertahanan Azog. Ia berniat untuk membunuh Azog dengan tangannya sendiri. Saat melihat ini, Bilbo memutuskan untuk menyusul mereka. Ia menggunakan cincin ajaibnya hingga ia bisa bergerak tanpa terlihat. Di Ravenhill, para orcs berhasil menangkap Fili dan Azog kemudian membunuhnya. Merasa marah dan terpukul dengan kematian Fili, Thorin lalu menantang Azog dalam sebuah duel 1 lawan 1. Sementara itu, Bolg berhasil memukul Bilbo hingga jatuh tak sadarkan diri. Ia juga mengalahkan Chaurel dan kemudian membunuh Kili yang berusaha menyelamatkan Chaurel. Legolas akhirnya bertarung dengan Bolg dan berhasil membunuhnya. Pertarungan sengit di antara Thorin dan Azog masih terus berlangsung. Dengan ukuran tubuh Azog yang jauh lebih besar, Thorin berjuang mati-matian untuk mengalahkan orcs itu. Pada akhirnya Thorin berhasil membunuh Azog, namun ia sendiri mengalami luka yang sangat fatal dalam usahanya itu. Bilbo akhirnya kembali tersadar dan mendapati Thorin yang tergeletak dalam keadaan sekarat. Di detik-detik terakhir kehidupannya, Thorin meminta maaf pada Bilbo dan keduanya pun kembali memperbaiki hubungan pertemanan mereka. Peperangan yang terjadi sekitar mereka menemui titik balik ketika akhirnya kelompok elang yang menjadi kawan Gandalf datang bersama Radagast dan Beorn. Dengan gabungan kekuatan baru itu, mereka akhirnya berhasil mengalahkan pasukan orcs. Chauri merasa sangat terpukul atas kematian Kili. Thranduil meyakinkan Chauril bahwa rasa sakit yang Chauril alami itu menandakan bahwa Chauril benar-benar mencintai Kili. Legolas memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Peri Mirkwood dan menempuh nasibnya sendiri. Thranduil lalu menyarankan Legolas untuk pergi ke utara mencari seorang pria yang dikenal dengan nama julukan Strider. Setelah perang itu berakhir, Thorin dan semua yang gugur dikebumikan. Sejak saat itu, tahta kerajaan Erebor pun akhirnya diteruskan oleh Dain. Penduduk Dell sendiri juga mulai bangkit dan membangun ulang kota mereka di bawah kepemimpinan Bard. Saat tiba waktunya bagi Bilbo untuk kembali ke The Shire, ia mengucapkan selamat tinggal pada para kurcaci yang telah mengiringi petualangannya. Ia mengatakan bahwa pintu rumahnya di The Shire akan selalu terbuka jika mereka ingin berkunjung. Bilbo kembali ke The Shire dengan diantar oleh Gandalf. Ketika mereka akhirnya sampai di perbatasan The Shire, Bilbo dan Gandalf pun mengucapkan salam perpisahan.
Gandalf mengungkapkan bahwa selama ini ia sebenarnya tahu bahwa Bilbo telah menyimpan sebuah cincin ajaib. Ia memperingatkan Bilbo untuk tidak meremehkan kekuatan cincin ajaib itu. Namun Bilbo berbohong dan mengatakan bahwa ia telah menghilangkan cincin itu. Ketika Bilbo tiba di rumahnya, ia melihat bahwa barang-barangnya sedang dilelang karena ia dianggap telah meninggal oleh penduduk setempat. Ia pun dengan kesal membatalkan acara lelang itu dan kembali membenahi rumah kecilnya yang nyaman hingga kembali terlihat seperti semula. 60 tahun kemudian, Bilbo begitu gembira ketika ia menerima kunjungan dari Gandalf di hari ulang tahunnya yang ke-111. Nah, itulah akhir cerita dari film The Hobbit: The Battle of the Five Armies. Film ketiga dari trilogi fantasi The Hobbit ini berhasil menutup rangkaian petualangan Bilbo Baggins bersama Thorin dan pasukannya dalam sebuah akhir yang mengagumkan. Pertempuran di antara sejumlah pasukan menjadi momen puncak yang berlangsung dengan seru dan menegangkan. Film The Hobbit: The Battle of the Five Armies semakin mengukuhkan The Hobbit sebagai kisah fantasi yang epik dan tak lekang oleh waktu.